kita punya filosofi, mari bergerak, ayo berdampak. Nggak peduli kamu belum jadi siapapun, nggak peduli kamu siapa, kalau misalnya mau bergerak, berdampak, kita bisa bareng-bareng, asalkan punya visi yang sama, punya semangat yang sama. Orang gila mana yang lagi sibuk-sibuknya semester akhir, tingkat akhir, mau nambah kesibukan. Iya. Tapi ternyata orang gila itu aku. Ya saya nggak pernah kebayang anak daerah dari Kebumen bisa ikut Y20, G20, acara ASEAN, dan lain segala macam. kebayang ya, Nggak pernah kebayang. Mau komitmen nggak dengan pilihannya, kayak gitu. Karena menurut aku masa muda kalau nggak babak belur ya buat apa Iya, gitu. bakal Dan- babak belur di masa tuanya. Iya. Halo Sobat Hijau, kembali lagi di podcast Simbiosis Indonesia Grow Together Sustain Forever. Kali ini kita kedatangan bintang tamu yang keren banget, sudah banyak viral di sosial media dan mungkin teman-teman juga banyak yang tahu. Namanya adalah Kak Dimas. Kak Dimas ini adalah CEO dari Trash Ranger. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah luar biasa. Semangat. Berarti dari Bandung tadi ya Mas ya? Ya kebetulan ada kegiatan di Bandung. Kita harus menyempatkan ke sini, sharing ke teman-teman semuanya. Makasih banget nih lo Mas udah mampir ke kantor Simbiosis kita ini yang sederhana ini kan. Keren kantornya, bagus banget. Oke Mas, sebelum masuk ke Trash Ranger, aku penasaran banget Mas sama latar belakang Mas Dimas ini. Kok bisa sih di umur yang Mas Dimas umurnya berapa? 23. 23 tahun, seumuran sama aku. Ini udah keren banget Mas Dimas ini. Masih belajar sebenarnya. Berarti angkatan 2020 juga berarti Mas? Betul, Nah, angkatan 2020. boleh Mas diceritain latar belakangnya Mas Dimas, kenapa sih bisa sampai di titik ini Mas? Dari mana Mas Dimas berasal juga? Kita pengen tahu sebenarnya. Oke, terima kasih sebelumnya atas undangannya, Kak Umar. Seneng banget bisa punya kesempatan datang ke kantor yang luar biasa sekali di kantor Simbiosis ya. Pertama kali dihubungin, wah ini seru nih. Kayaknya juga bisa silaturahmi dan juga ngebuka banyak peluang kolaborasi mungkin ke depan. Insya Allah. Halo teman-teman semuanya, saya Dimas Pangestu, founder dari Trust Indonesia. Asalnya itu dari Kebumen, Jawa Tengah. Tahu Kebumen nggak? Tahu dekat Jogja, 2 jam Iya dari Jogja. betul. Alhamdulillah ada yang tahu Kebumen. Oh, jadi asalnya dari Kebumen, di sana. Kemudian kalau kuliah backgroundnya di Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung. di STKS, sana. STKS Ya, Bandung dulu ya. sering dilihatnya STKS. Nah dari situ kalau latar belakang saya juga Dimas nggak pernah kebayang bisa sampai kayak sekarang juga pun masih buat aku juga masih belum ada apa-apa lah, masih perlu banyak belajar sama mentor-mentor keren, dan yang pasti semua berawal dari sebuah keresahan, berawal dari sebuah keresahan. Dan pada saat itu pas masih berkuliah di semester 7 masih ingat zaman skripsi, nugas dan sebagainya. Memang dari dulu tuh aku orangnya aktif banget ikut lomba, organisasi, komunitas dan lain sebagainya. Emang ketika kuliah aktif banget karena dari Kebumen, dari daerah, dari keluarga yang sederhana, nggak punya privilege, nggak punya akses dan lain sebagainya. Yang bisa aku punya satu hal, tekad dan kerja keras. Jadi dan aku punya satu mindset di mana aku tuh nggak mau jadi penonton tapi juga pelaku di sana, mau jadi aktor di sana, nggak cuma ikut-ikut orang tapi juga pengen bikin gerakan. Karena aku percaya kalau misalnya anak muda sekarang kita punya waktu yang sama, aku pengen banget untuk bisa banyakin bikin dampak. Nah jadi salah satu mentor aku Kak Radit Dika itu bilang bahwa memulai sesuatu tuh kalau bisa dari sebuah keresahan. Nah, begitu pun dengan Trust Ranger. Nah, Trust Ranger ini itu Dimas bangun pada tadi semester 7 lagi sibuk-sibuknya. Semester 7 itu berarti tahun 23 ya? 2023 lagi sibuk-sibuknya, lagi megang duta-dutaan. Oh juga waktu di dutaan dan lain sebagainya di sana. Jadi ada suatu kegiatan di Kebumen namanya KIE, Kebumen International Expo. Jadi aku jadi panitia di sana dan setiap tengah malam itu aku pulang dengan keadaan di panggung ataupun di alun-alun itu tuh kotor banget gitu, sampah dimanapun. Walaupun alun-alun Kebumen ya? Iya, walaupun itu nanti bersih ya, karena ada petugasnya. Tapi kan keresahan itu ada gitu. Dan akhirnya aku coba bikin story di Instagram dari 10 orang, kemudian besok malam tengah malamnya kita clean up di depan panggung, bersih kurang lebih ya setengah jam, 1 jam selesai.
Itu kemudian yang pertama kali memulai Mas Dimas sendiri atau udah sama teman-temannya Mas Dimas? bareng teman-teman sih Oh, kayak bareng gitu, teman-teman teman-teman ya. dan juga ya orang yang nyaut di Oh, sorry kayak gitu. oke. Bareng Mas Akbar salah satunya. Oh. Nah, itu teman sama-sama konten kreator juga gitu. Jadi dari 10 orang terus viral kontennya Oh, pertama kali bikin langsung viral Mas? alhamdulillah di situ karena gandeng sama Mas Akbar juga dan ya tadi karena aktif di banyak organisasi jadi banyak orang yang mungkin notice pergerakan tersebut. oke. Dari 10 orang berkembang jadi 40 orang dan di hari terakhir kegiatan jadi KIE itu kegiatan investasi, expo, bazar kayak pesta rakyat. Hari terakhir tuh sholawatan, itu sampahnya banyak banget gitu. Tapi Iya. dengan berkembang jadi 80 orang hari terakhir tersebut tuh bisa selesai dengan cepat kayak gitu dan bersih. Kita ngebantu akhirnya malah dihubungi sama DLH Kebumen untuk kita kolaborasi ngebantuin kayak gitu. Nah dari sana nggak disangka gerakan ini terus berkembang karena tadi ya background Dimas tadi Dimas tuh aktif di banyak. Jadi ketika aku berkuliah tuh mendapatkan alhamdulillah bersyukur 2 kali jadi mapres Masuk prestasi tingkat di kampus, ya, kemudian dan akhirnya lulus jadi wisudawan terbaik di sana, dapat 6 gelar duta nasional, ikut FMKI Forum Mahasiswa Kedinasan Indonesia, ikut Geopark Youth Forum di sana. Jadi dari sana jaringan kebuka dan teman-teman di berbagai provinsi itu menanyakan ada ngegerakan seperti ini yang ada di Kebumen di provinsi saya. Nggak ada, aku bilang bikinlah Dim gitu. Ya udah kamu aja yang jadi penggeraknya. Nah akhirnya itu cikal bakal akhirnya tersebarlah di banyak provinsi di Indonesia tersebut dan salah satu yang menarik juga aku awalnya nggak mau ngembangin Kak karena orang gila mana yang lagi sibuk-sibuknya semester akhir tingkat akhir mau nambah kesibukan. Iya. Tapi ternyata orang gila itu aku. Kenapa? Karena teman-teman pengurus anggota dan sebagainya itu merasakan dampaknya gitu, di mana mereka ngerasain pertama kali jadi narasumber, diundang podcast, diundang menjadi moderator, dan aku merasakan mereka bertumbuh bareng aku gitu. Yang awalnya nggak disangka, nggak dikira gerakan iseng seperti ini ternyata bermanfaat bagi banyak orang dan ya sampai sekarang alhamdulillahnya. Itu jadi semangatnya memang didesain untuk kita punya filosofi, mari bergerak, ayo berdampak. Nggak peduli kamu belum jadi siapapun, nggak peduli kamu siapa, kalau misalnya mau bergerak, berdampak, kita bisa bareng-bareng, asalkan punya visi yang sama, punya semangat yang sama. Jadi sekarang Truststranger bertransformasi jadi rumah buat para pemuda yang mau ngembangin potensinya di isu lingkungan. Dan tentu saja didukung oleh banyak mentor, salah satunya Kak Inal, foundernya Youth Ranger yang ngebantu juga mengembangkan Truststranger gitu sih. Oh, berarti Youth Ranger dan Truststranger ini bedanya apa sih Mas sebenarnya Mas? Aku juga sedikit bingung tuh pas awal-awal. Ini kok ada Truststranger, ada Youth Ranger nih. Iya. Apakah sama-sama punya Mas Dimas kah? Atau gimana tuh Mas awalnya Mas? Kalau di Youth Ranger itu aku jadi CEO di sana, foundernya ada 5, salah satunya Kak Inal. Nah di sana kalau Youth Ranger itu fokusnya di pengembangan potensi pemuda. Jadi Youth Ranger itu entitas yang berbeda tapi dalam satu ekosistem yang sama, kayak gitu, ekosistem kepemudaan. Nah awalnya secara singkat, jadi aku ikut programnya Youth Ranger namanya Duta Potensi Pemuda, itu mewakili Jawa Tengah. Kemudian aku bawa salah satu advokasiku di duta tersebut adalah bikin gerakan Truststranger. Nah ternyata sangat baik kayak gitu. Kemudian di tahun berikutnya dapat amanah dari Kak Inal sebagai founder dan juga founder yang lain untuk jadi CEO-nya untuk mengoperasionalkan ataupun menjalankan jadi pemimpinnya di Youth Ranger kayak gitu. Berarti itu Mas, callback ke Kebumen tadi, di Kebumen itu udah terbentuk tuh Mas, berarti nama Truststranger-nya itu, atau masih sekedar perkumpulan komunitas aja? Awalnya ya awalnya sebuah perkumpulan aja, maksudnya cuma ya udah kita clean up aja, tapi sekarang sudah terbentuk dan sudah saya katakan di titik setiap provinsi itu ada kayak gitu. Oh, pertama kali muncul nama Truststranger-nya itu Kebumen. Di Kebumen itu lah Ya di Kebumen. Di Kebumen terus berkembang. Awalnya nggak mau dijadiin Truststranger Indonesia, awalnya Truststranger Kebumen aja. Tapi bikin banyak nyebar ini
terus di Jawa Tengah kayak gitu. Terus ketika Dimas balik lagi di Bandung, Jawa Barat gitu. Ketika magang di Jakarta buka lagi ketemu, akhirnya ya. gitu. Ya udahlah jadi nasional Iya, gitu, benar, ada benar. gerakannya kayak gitu. Bagus juga barang ini kan, kayaknya potensi juga ini meledak kan gitu. Iya gitu, jadi dan nggak ada kepikiran untuk bagaimana gitu, karena organik kayak gitu sih Kak. Memang dari timbul sebuah keresahan dan alhamdulillahnya ya saling menghubungkan untuk buat dampak dan kebaikan gitu sih Kak. Oke, berarti aku penasaran juga Mas soal yang Mas ini aktif di kampus ya. Ya. Aku pengen tahu sih track record organisasi Mas ini sampai bisa jadi mahasiswa berprestasi, sampai bisa pede banget buat bikin organisasi yang skala nasional. Itu apa sih Mas? Dari pasti kan sesuatu yang besar itu dimulai dari yang kecil dulu kan Mas, berarti Mas. Awal tuh kayak mana Mas bisa terjun ke dunia organisasi ini Mas? Pada intinya aku nggak bisa diem orangnya dan tadi pengen berdampak kayak gitu, dan aku bikin organisasi pun itu ketika aku masih SMA salah satunya. Jadi aku dari SMA Negeri 2 Kebumen di sana ikut Sispala namanya, Siswa Pencinta Alam. Kaspala namanya di sana. Kayak Mapala Mapala gitu tapi ya, buat pelajar. buat siswa ya. Buat siswa. Nah dari sana aku bikin namanya satu yang aku bikin pertama itu namanya Kita Satu. Pada saat itu untuk merespon bencana-bencana alam. Kalau pernah ingat gempa Palu, terus gempa Lombok, tsunami Selat Sunda. Nah itu kita respon penggalangan dana. Itu bareng kolaborasi bareng Sispala Mapala Kebumen. Terus ya udah kita galang dana di jalanan dan sebagainya. Dari situ ya kita masih ingat sekali gerakan pertama kita itu hanya sekitar 5 hari terkumpul 44 juta untuk kita sumbangkan melalui PMI untuk di Palu di sana. Ya pada saat itu SMA selesai, kemudian kuliah di Bandung, saya melihat merantau ke Bandung. Iya, di Bandung tersebut awalnya pun aku mungkin nggak akan kuliah gitu karena terkendala faktor biaya kan. Tapi alhamdulillahnya sebenarnya keterima di berbagai macam kampus negeri, swasta biar dapat gitu. Beasiswa juga, tapi tetap masih mahal gitu. Dan alhamdulillahnya mulai dari UI, Unpad, kemudian Undip pas itu juga dapat karena faktor biaya itu nggak walaupun sudah dapat beasiswa juga Mas. Iya, via mandiri ya gitu ya. Ya gitu. Tapi terkendala ya budget kayak gitu, tempat tinggal dan sebagainya. Ya, tapi sebelum butuh buat makan, tempat tinggal. Setelah ini kayaknya gua gapir dulu deh gitu. Tapi alhamdulillah dapat tiba-tiba pengumuman dapat di Poltek Esos Bandung, itu sekolah kedinasan kan di bawah Mensos. Kemudian dapat bersyukur lagi dapat beasiswa tempat tinggal juga gara-gara berprestasi. Mungkin di Bandung teman-teman berapa harga kosan? 1 juta minimal lah. 1 juta lah. Nah, tempat saya berapa? Udah listrik, air, wifi. Daerah Dago. 1,5 sih kayaknya. Iya. Per bulan aku cuma 100.000. Oh, kok bisa Mas? Beasiswa. Oh, karena subsidi beasiswa. Jadi ada namanya Perhimak Bandung. Itu perhimpunan mahasiswa Kebumen di Bandung. Oke. Itu kumpulan anak-anak yang kuliah di Bandung, ITB, Unpad, UPI, Polman, Unpas, banyak lah. Telkom ada? Telkom ada sempat. Aku lulusan Telkom. Oh Telkom. Aku Telkom. Nah itu banyak lah di sana. Kita bersatu. Ya bisa bersatu lah di situ lah ya. Mengedukasi di Bandung saling support. Jadi kita asrama bareng-bareng di sana. Oh ada sekretariatnya gitu ya. Asrama bareng-bareng di sana, Perhimak Bandung. Tapi bukan di bawah kabupaten ya, Bandung ya. Tapi itu kayak dari alumni sebelumnya kayak gitu. Dana hibah begitu ya. Iya, saya kurang paham. Tapi yang pasti itu kita kelola sendiri lah rumah tersebut gitu. Jadi bisa lebih murah. Dan itu yang tapi sebelum itu aku 2 tahun kan online, itu pernah di DKM masjid, ngebantu di kampus jadi DKM masjid kampus, ngebantu di sana, tinggal di sana, dapat gratis kan makan, tapi ngebantuin masjid gitulah. Di sana juga sempat, bahkan juga sampai pernah juga teman-teman di Bandung karena masih belum offline pindah-pindah di rumah teman gitu. Gitu. Pernah juga gitu. Rumah ke rumah tuh ya. Rumah ke rumah lagu Hindia di sana. Ya disitulah. Terus pada akhirnya dapat nih di asrama, ya udah pindah ke asrama. Jadi benar-benar terus yang kuliah
yang kayak ya awalnya kuliah bayar mungkin tetap ringan ya, kita 2 jutaan, alhamdulillah Oh, juga di STKS 2 jutaan? kurang lebih. Udah sama beasiswa itu? Nah, itu belum. Oh, belum sama Nah, beasiswa. kan kalau di kedinasan dapat subsidi kan di Oke, sana. oke, Nah, oke. terus dapat MAPRES. Nah, itu full sampai sampai lulus lah pada akhirnya. Kayak gitu. Wisuda lainnya pada mungkin ya semuanya tinggal 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 lu berangkat lah kayak gitu alhamdulillahnya. Kayak gitu. Jadi dan buat temen-temen nih yang sempat bilang kayak gue nggak bisa aktif organisasi di Ya. luar sama di dalam kampus di akademik, ini buktinya ada kayak gitu. Maksudku itu bisa teman-teman, tinggal teman-teman mau komitmen nggak dengan pilihannya kayak gitu. Karena menurut aku masa muda kalau nggak babak belur ya buat apa gitu. Bakal Dan- babak belur di masa tuanya. Iya, Betul, betul. betul. Jadi menurut aku itu 4 tahun selama berkuliah itu bentuk investasi aku lah kayak gitu. Dengan ikut segala macam kayak gitu. Kalau salah satu yang ngebuka banget itu adalah aku ikut namanya Geopark. Geopark itu konsep pembangunan berkelanjutan yang konsepnya itu menerapkan 11 pilar SDGs. Kalau konsepnya dari UNESCO diturunkan melalui Bappenas dan juga diimplementasikan di berbagai daerah melalui Bapeda. Nah, gitu. Jadi awalnya sekarang alhamdulillah dapat amanah jadi vice president di Indonesia Geopark Youth Forum. Tapi jauh dari sebelum itu aku berangkatnya dari daerah, dari Kebumen, dari situ. Kemudian aktif di Kebumen, alhamdulillah dapat dari ketua yang terpilih pada saat itu Bang Deo, terus mempercayakan aku untuk jadi pengurus di nasional, terus sampai akhirnya naik hingga sekarang kayak gitu. Ya, semua didapatkan karena kerja keras dan juga konsistensi. Itu yang paling sulit sebenarnya. Itu pun yang ngebuka akses jejaring di di pemerintahan. Ya saya nggak pernah kebayang anak daerah dari Kebumen bisa ikut G20, acara ASEAN dan lain segala macam. kebayang ya? Nggak pernah kebayang. Mungkin kalau seleksi aku rasa nggak tahu ya lolos atau enggak ya gitu. Tapi aku rasa itu privilege yang luar biasa gitu. Dan salah satu yang lain juga ikut FMKI, Forum Mahasiswa Kedinasan Indonesia. Itu kayak BMSI tapi di bawah yang mengordinir anak-anak BEM kedinasan kayak gitu. BEM kedinasan. Oh, di kedinasan itu juga ada Ada BEM-nya ya? FMKI namanya. Oke. Ada BEM STIS, ada teman-teman IPDN, apalagi TNI, Polri, dan lain sebagainya macam gitulah yang tergabung dalam FMKI gitu. Nah, di sana jadi juga kawan-kawan juga bersyukur Jadi ekosistemnya ketua sangat baik. pusatnya Mas berarti? Enggak, aku jadi pengurus saja Oh, gitu. Setahun pertama jadi di DPP, semacam di eksekutifnya, Iya. tahun berikutnya di Demus kayak gitu, di pengurus Demus kayak gitu. Di kayak legislatifnya lah Oke. gitu. Ya, dari situ kebukalah banyak aksesnya, peluang dan relasi dan banyak belajar juga dari mentor-mentor dan sambil konten juga. Nah, dari konten tersebut ketemu Kak Inal, itu pun mentor yang luar biasa yang ngebuka juga akhirnya jejaring ke media, konten kreator yang lain. Terjawab sudahlah penasaran saya. Itu kenapa nih Mas Dimas ini masih muda tapi udah lincah sana sini gini kan? Wow, kementerian mana yang nggak pernah didatengin nama Kak Dimas ini kan? Semua tokoh nasionalnya udah ketemu sama Mas Dimas ini kayaknya. Oke, selanjutnya Mas. Berarti selain Mas Dimas ini sebagai si founder Trastranger, berarti CEO Youth Ranger juga dan VP dari Geopark. Ya. Berarti ada lagi Mas kesibukannya? Aku lagi coba membangun satu ekosistem yang disebut dengan RUAT. RUAT itu adalah tentang sustainability ekosistem yang ngebantu untuk teman-teman saling menghubungkan ya mostly 2 hal visi kita menjadi akselerator dan katalisator dampak. Karena sering banget kayak banyak kasus di Trastranger di mana anak muda punya inovasi di bidang keberlanjutan isu lingkungan, tapi aku jamin teman-teman sering ikut lomba inovasi, menang lomba PKM ataupun kalah, tapi habis itu menang dapat pendanaan ataupun habis itu nggak menang kemana inovasi tersebut. Padahal itu inovasi yang brilian. Nah, kita bantu untuk scale up sambungan ke stakeholder terkait untuk mereka inovasinya disempurnakan. Kemudian karena sebenarnya industri itu butuh inovasi. Nah, di bawah inovasi butuh industri. Nah, dikonekin seperti itu. Ataupun di pemerintah mereka butuh solusi, butuh inovasi. Di bawah punya inovasi tapi mungkin nggak tahu konekin. Jadi sebagai penghubung lah ya.
Iya, jadi jembatannya lah, dia jadi jembatan antara rakyat dan pemerintah nih. dia jadi talent pool, jadi off taker. Jadi terus juga kita memainkan langkah-langkah baik langkah yang strategis kayak membantu dalam misalnya diminta untuk pendapatnya untuk ngomongin kebijakan, rekomendasi kebijakan. Di situ kita juga ngebantu di sana untuk implementasi program-program CSR, kemudian mungkin juga tentang KJSL ataupun program-program tentang accessibility di pihak swasta. Kita juga menyediakan medianya, anak-anak muda yang mereka suka punya konten kita bantu bina juga, kita sambungkan akhirnya dari konten pertama jadi job pertama. Benar. Itu juga kita jadi bantu kolaborasikan. Jadi ya karena isu green job, isu tentang keberlanjutan ini sangat besar ke depan gitu. Mulai dari peraturan regulasinya sudah siap, udah diketok nih sama Bappenas dan sebagainya itu sudah ada gitu. Nah, ya semoga kita pengen mendukung hal tersebut ya gitu. Karena masih sangat sedikit ya gitu. Dan sangat terharu banyak sekali inovasi yang sangat luar biasa. Contoh saja kebayang nggak sih kayak produk ampas kopi jadi dompet? Oh, bisa Mas, ampas kopi Ada. jadi dompet. Terus ada produk di Tasnya Sultan bikin trash boom. Mungkin orang sekarang fokus untuk menanam mangrove-nya. Tapi sangat sedikit orang yang fokus untuk bagaimana mangrove tersebut yang sudah ditanam dapat tumbuh. Nah, akhirnya kita bikin inovasi trash boom yang fokusnya ngelindungi mangrove yang baru ditanam. Biar sustain, karena faktanya berdasarkan data itu tuh hanya sekitar 20% dari mangrove yang ditanam yang bertahan hidup hingga tumbuh besar. Karena terlihat sampah, kena ombak dan sebagainya. Nah, dari alat tersebut itu dapat meningkatkan masa tumbuh tersebut ya gitu, mangrove tersebut. Lilin aromaterapi jadi ada dari minyak jelantah. Kita juga menyambungkan kayak bikin program-program, misalnya teman-teman store sampah, outputnya berupa sembako murah, berupa tiket untuk outbound ataupun wisata. Nah, jadi pendekatan-pendekatan Gen Z untuk kita ngomongin isu lingkungan juga berlanjutan, kita juga bikin buku. Jadi memang sangat luas. Kalau Stranger fokusnya itu di 7 pilar, mulai di renewable energy, penelitian pengembangan dan juga pemberdayaan masyarakat, 5 kosmetik, food waste, kemudian polusi dan juga pencemaran, ada juga terkait dengan ada 7 ya Pak, gitu. Berarti Ruwad ini underbow-nya dari Trash Ranger atau entitas tersendiri juga Mas? Entitas tersendiri, tapi ekosistem sedang dibangun ekosistem. Oke. Berarti awal mulanya Mas sama Trash Ranger ini, kita balik ke Trash Ranger, awal mulanya itu foundernya sama siapa aja Mas? Saya sendiri foundernya. Awal Mas sendiri yang di acara Kebumen ya, itu. Di situ. Kemudian dibantu pada situ co-foundernya ada Kak Melta sama Akbar. Gitu. Kalau Melta backgroundnya HI Unsri, kalau Akbar DKV. ISI Surakarta. Gitu. Ketemunya gimana Mas? Itu kan beda-beda kampus semua Mas. Dan pulaunya pun juga beda begitu. Mas Akbar itu kakak kelas aku di Kebumen, beda kampus, sama-sama konten kreator. Melta ketemu di duta-dutaan lah gitu. Oke. Situ punya visi yang sama, punya semangat yang sama. Ya kita yaudah. Akhirnya diseriusin lah bareng gitu ya. Iya, gitu sih. Nah, kalau misalkan Mas ini di base-nya di Bandung, terus Kak Akbar base-nya di Surakarta, di Solo, atau Kak Melta ini di Sriwijaya itu di Sumatera Selatan ya. Cara mengelolanya gimana Mas? Ya, kalau sekarang sih Melta di Jakarta gitu. Kalau Mas Akbar masih mobile juga, karena Mas Akbar tuh dia itu ilustrator gitu. Mostly banyak kan di Solo ataupun di Kebumen memang kayak gitu. Ya kita bagi-bagi tim lah Kak, kayak gitu sih. Kan sekarang juga kita ada tersendiri Kak. Kita udah ada struktur direktur. Jadi yang ada 2, ada internal director sama external director kayak gitu. Yang fokusnya untuk mengelola komunitas Trash-Ranger ini kayak gitu. Oke, berarti untuk pusatnya sekarang Trash-Ranger ada di kota? Kantornya di Bintaro. Oh, kantornya di Bintaro, dekat sama Mas di Iya, tinggal. Betul, iya kayak gitu. Oke, berarti sekarang ada di berapa kota Mas Trash-Ranger? Ya kita kurang lebih ada di 30 provinsi di Indonesia. Udah 30 provinsi ya? Iya.
Tuh, ada beberapa yang di timur masih jadi satu dan kita ya kepengen lah siapapun buat teman-teman yang mau coba ngembangin bareng, bikin dampaknya bareng ya ayo kayak gitu. Karena kita filosofinya tadi mari bergerak ayo berdampak. Berarti di tiap kota itu ada sosmednya tersendiri atau terpusat aja? Ada ya kita ada yang dia setiap provinsi kayak gitu sih. Ada juga yang masih nyatu di Oh, pusat. oke, Gitu. oke. Tergantung bagaimana. Karena kita punya berikanlah teman-teman kebebasan untuk membuat program gerakan kayak gitu. Tapi tetap pilarnya kita punya 3 program unggulan. Ada AREDES, Aksi Ranger untuk Desa. Oke. Ada YAVES sama Trust Ranger Scale Up. Nah, AREDES ini fokusnya itu di pemberdayaan masyarakat. Karena background aku di Komdev tadi di Poltekkes, AREDES ini bikin program pemberdayaan masyarakat yang sustainable, di mana kita bisa libatkan 2 sektor, yaitu key person dan dan juga local heroes. Key person tuh di masyarakat, contohnya kayak RT RW, desa, kepala desa, camat dan sebagainya macam di yang aktif di pemerintah, di badan ataupun organisasi pemerintah. Local heroes itu misalnya kayak tokoh masyarakat, tokoh adat yang dimana dituakan di sekitar masyarakat. Kemudian kita datang itu bukan dengan program yang sudah matang, tapi kita menyesuaikan apa potensi masalahnya karena ada berbagai macam tools yang bisa dilakukan, gitu mulai dari TOP, Technology of Participant dan sebagainya macam, dan outputnya berupa TKM, tim kerja masyarakat, yang dimana kita setelah selesai program itu programnya itu dilanjutkan oleh masyarakat kayak gitu, nggak cuma sekedar seremonial dan sebagainya macam. Jadi itulah yang coba untuk dibangun kayak gitu. Jadi ya karena core value kita adalah keberlanjutan tadi, mengkampanyekan isu lingkungan secara konkret dan berkelanjutan. Jadi kita kepengen gerakan-gerakan yang kita bikin setidaknya kita usahakan ya dengan skema yang ada untuk di sana gitu. Kemudian kita juga pengembangan satunya YAVES Youth Action Festival, itu sebuah rangkaian kegiatan yang fokusnya untuk menggali potensi di sekitar untuk nanti untuk membekali para pemimpin masa depan pemuda, untuk mereka dikasih bobot nih pelatihan praktek untuk setelah mereka kembali mereka bisa bikin program di sekitar mereka walaupun di tingkat sekecil RT RW kayak gitu. Jadi biar dampaknya domino kayak gitu. Itu kegiatan YAVES. Jadi kalau Trust Scale Up itu tentang untuk ekosistemnya kayak gitu sih, apa aja gitu. Berarti kita datang, jadi ibaratnya Mas ini sama Trust Ranger turun ke masyarakat, turun ke desa-desa, apa desa yang butuhkan, apa potensinya desa itu, Mas bikinin lah rancang programnya bareng sama rakyat desanya begitu. Di assessment lah kayak gitu. Contohnya ada Mas? Ada. Desa yang udah, mungkin beberapa desa contoh Di Desa Parakan Garut, di sana ada Desa Parakan Garut, kemudian ada teman-teman di setiap provinsi biasanya mereka juga punya kegiatan AREDES sih kayak gitu. Di Bogor juga ada di Desa Parung Lengsir di sana. Kita coba untuk upayakan, tapi syarat utama berjalan atau tidaknya program ini adalah prinsipnya pemberdayaan masyarakat bisa berjalan tuh kita tuh bekerja bersama masyarakat, bukan bekerja untuk masyarakat. Kalau nggak ada keinginan untuk berubah ataupun melakukan memperbaiki dirinya sendiri dari masyarakatnya, kita nggak bakal bisa kayak gitu. Karena perlu didukung juga oleh masyarakatnya. Nggak mau kita pengennya masyarakat berubah tapi masyarakat nggak mau ya nggak bisa gitu. Oh, tapi berarti udah pernah ada tuh ya kasus-kasus yang ternyata kita mau bantu desa A tapi masyarakat desanya ya ogah-ogahan atau misalkan terima jadi aja, itu udah pernah tuh Mas ya? Ada lah Ada ya. Pada akhirnya ganti desa juga pernah gitu. Ya karena kita alhamdulillahnya karena backgroundnya di Poltekkes Bandung jadi ngelotok tuh ya ajarin gimana-gimananya gitu Komdevnya. Kayak gitu sih Kak. Di Pulau Sebatik tersebut itu bayangkan hanya sekitar 3 jam kita bikin clean up, sampah terkumpul sekitar 10 ribuan dan banyak sekali sampah dari luar negeri di sana. Kita data, analisa dan kita akan terhitung tuh sampah tersebut itu dari mana saja asalnya. Kemudian sampah tersebut kita bikin rekapannya datanya. Kemudian kita coba nih loh sampah lu gitu. Oke, ada perusahaan yang kena. Ada juga di situ. Kita kolaborasi bareng World Clean Up Day. Itu
Kita membawa sekitar 400 orang untuk clean up barang di situ. 400 orang. Kalau cita-cita cita-cita besarnya pengen banget sih jadi menteri ya. Amin. Jadi menteri gitu. Aku rasa semua manifesting ini diawali dengan berani coba, berani untuk gagal dan berani untuk ambil belajar sih, kayak gitu sih, Man.